Baik. Jadi kalau perlombaan dunia itu sifatnya kecil. Sudah banyak orang-orang ahli dunia. Sekarang kita butuh orang dunia yang punya kemuliaan akhirat. Jadi bukan meninggalkan dunianya. Jadi ahli matematika, silakan. Jadi ahli fisika, silakan. Jadi arsitek, silakan. Insinyur, silakan. Tapi jadikan bekal dunia itu sebagai kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat pulang menghadap kepadanya. Karena itu tidak pernah, Bu, Pak, ada catatan sejarah ulama kita, ilmuwan kita dulu, orang-orang hebat, kecuali mereka pun rajin sholat, rajin tahajud, dan rajin baca Al-Quran. Saya mau ambil contoh begini. Orang barat sekarang membuat teori atom di kimia. Sambung dengan fisika. Dari atom ini muncul banyak hal. Ternyata yang pertama kali menemukan atom, itu orang Islam. Namanya Jabir Ibnu Hayyan. Apa yang didapatkan oleh Jabir menemukan atom ini saat baca Al-Quran? Jabir ini rajin sholat malam, rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, dan rajin belajar. Jadi bukan berarti orang soleh itu hanya sekedar sholat, belajar tak mau. Tidak. Ayo hidupkan sekolah-sekolah. Jadi orang pintar, orang yang takwanya meningkat, ilmunya dipercepat oleh Allah. Saat dipercepat, dia akan menemukan penemuan-penemuan yang hebat. Jabir bin Hayyan baca surat Al-Hadid, surat besi. Ayatnya ayat 25 sampai 26. Surah 57 Al-Hadid artinya besi. Dari ayat 25 wa anzalnal hadid sampai 26 dia baca. Awal sampai akhir dia penasaran. Apa ini besi katanya? Dicari besi, dia cek sampai ke rumahnya. Dibawa di labnya, dia teliti satu-satu. Dikeluarkan unsur paling kecil dari besi itu, ditemukanlah kemudian atom dari besi. Ini pertama kali penemuannya. Sampai sekarang besi dalam kimia itu rumusnya Fe, F besar, E kecil, singkatan dari ferum. Berapa nomor atomnya? Nomor atomnya 26. Setiap atom itu punya namanya isotop. Isotop itu penyangga supaya atomnya stabil. Ini meja ada kakinya, supaya stabil harus ada kaki. Tak ada kaki jatuh dia. Atom kalau ingin stabil mesti ada isotop. Isotop atom besi itu ada 4 jumlahnya. 55, 56, 57, 58. Saya dulu belajar kimia. Yang paling stabil, yang paling hebat menjadikan atom besi stabil, nomor atomnya 26, isotopnya 57. Surah 57 ayat 26. Di orang dulu baca Al-Quran, itu menemukan inspirasi. Praktekan jadi hebat, ahli kimia. Pernah dengar seorang bernama Ibnu Firnas? Ibnu Firnas itu orang yang rajin baca Al-Quran, ketika sampai di surah Al-Mulk, sampai di ayat 19, dia mengamati sampai membuat sayap pesawat terbang. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Apa Anda tak perhatikan burung-burung bagaimana terbang di udara, kepak katup dengan sayapnya, lantas mengepak katup. Kalau Allah tak tahan, tak bisa dia terbang. Dia simpulkan bukan karena sayapnya, bukan karena burungnya, karena Allah berkehendak dia punya sayap, harus kepak katup baru terbang. Maka dia bikin sayap buatan. Dia ingin coba bisa terbang. Lalu dia buat sayap buatan, masukkan kanannya, masukkan kirinya, naik ke atas bukit. Dari inspirasi ayat tadi, lompat dia, kepak katup, jatuh. Dia tak putus asa, perbaiki lagi. Kalau Allah berkehendak, terbang saya. Perbaiki, kepak katup, terbang dikit, jatuh. Perbaiki lagi, lebih sempurna lagi. Dia berdoa, naik ke atas bukit lebih tinggi. Begitu dia lompat, kepak katup, terbang di udara. Terbang. 10 meter, 15 meter, 20 meter. 20 meter terbang, jatuh, meninggal. Bukan karena meninggalnya, tapi dia meninggalkan sebuah karya yang kelak akan ditemukan oleh Wright bersaudara menjadi dasar pesawat terbang. Itu pun disempurnakan oleh seorang yang tinggal di lingkungan yang sangat soleh. Bapaknya ahli tahajud, ibunya luar biasa, ahli ta'lim. Sampai anaknya ini senang baca, senang belajar, jarang keluar. Sampai anak inilah yang kelak akan menemukan teori stabilitas di sayap pesawat terbang. Dulu orang terbang, pesawat sering meledak di udara. Ditemukan oleh orang ini, teori retakan pesawat namanya crack. Sampai disebut dengan Mr. Crack. Siapa orang ini? Bukan orang Arab, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Dia orang Pare-Pare, orang Indonesia. Namanya Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Siapa beliau ini? Bukan karena belajarnya, lihat bapaknya, lihat ibunya, lihat bagaimana mereka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayahnya wafat dalam keadaan sedang sholat. Ayahnya sedang sholat, Habibie kecil kemudian ikut di belakangnya, menggantikan imam dari bapaknya. Di semua orang-orang yang mendekat kepada Allah, Allah berikan kemuliaan bahkan dari pengetahuannya dari sekalian. Silakan cek, tidak pernah ada orang Islam dia baca Al-Quran, dia sholat dengan baik, kecuali terjadi sesuatu pada dirinya. Yang paling dahsyat, yang paling hebat, semua teori-teori menjadi pengetahuan. Contoh ya, contoh. Dulu orang Arab tuh senang bersyair, senang bikin puisi. Dan orang Arab tuh paling hebat, melihat saja bisa bikin puisi.
Dhahabtu ila dangung-dangungi li ziyarati ba'du ikhwani fadakhaltu masjida muzahhamani ra'aitu mikrofon bis-silas bila sauti. Itu baru masuk udah bisa bikin sihir. Saya masuk masjid ke dangung-dangung ingin menyampaikan ceramah, masuknya luar biasa macet, sulit untuk masuknya. Begitu masuk mic-nya tidak berfungsi. Seketika bisa bikin sihir tuh orang Arab. Dulu begitu, ada Imri al-Qais. Mereka sampai punya 16 rumus. Tawilun lahu dunal buquri, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu, kifanabki min dzikra habibin wa manzili, bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Rajas, mustaqilun mustaqilun mustaqilun, mustaqilun mustaqilun mustaqilun, sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a, ma zahril lahzul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayyumuni ghuzailun uqayqali, katabtuhu min wajhatin ma fi hadha ar-rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharmiri, wal walad wali ya wailadi, faqultu la tuwal fabainul lu'lu ali qalat lahu hina kada ina radidul muqali kahatan kakaila di tabuli. Ada, coba ulangi. Orang Arab begitu, tapi syairnya nggak ada maknanya. Begitu datang risalah Islam, tingkatkan takwa kepada Allah, baca Al-Quran dengan baik, rumus-rumus syair tadi jadi ilmu. Yang cuma nyanyian, yang tidak ada maknanya, bahkan turun ayat mengatakan mereka itu kebanyakan menghayal. Datang ke lembah, dapat inspirasi, bikin lirik, tapi nggak ada isinya. Turun Quran surah ke-26, ayat 224, 225-nya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Hei, lihat para pujangga jahiliyah. Seringkali pergi ke lembah, ke jurang, cuma untuk dapatkan inspirasi. Tapi nggak ada isinya. Bila aku mencintaimu, nikah enggak. Bila aku dapatkan keawan, bila aku bisa terbang, terbang juga tidak. Dia hanya mengawang-awang saja. Datang orang Islam, rajin baca Quran, tingkatkan takwa kepada Allah. Rumus tadi dirubah menjadi nazam, teori untuk belajar pengetahuan. Siapa yang pengen belajar bahasa Arab cepat? Bikin rumus yang tadi namanya bahar, dijadikan sebuah rumus untuk menghafalkan teori bahasa Arab supaya kita bisa pandai bahasa Arab dengan cepat. Dibuat 1000 bait, 1000 bahasa Arabnya alf, 1000 dekat ke 1000 alfiyah, jadilah alfiyah. Rumus yang tadi yang i dimasukkan untuk membuat alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin ismi tamyizun hasal bitafa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjali. Ada kalam, ada jar, ada rafa', ada nasab, ada teori fi'il, ada teori ism dan seterusnya. Selesai. Bisa menghafal ini, lancar bahasa Arab. Lancar bahasa Arab. Perhatikan, dari mulai dekat dengan Allah, dirubah teori-teori yang tak ada maknanya menjadi alfiyah, hafalan-hafalan untuk belajar bahasa. Ada alfiyah ilmu hadis. Kalau hafal bait ini, tahu semua teori ilmu hadis. Ada alfiyah qiraah asyrah. Kalau hafal bait ini, hafal teori baca Al-Quran dengan 10 riwayat. Asalnya dari notasi-notasi jadi teori untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ditinggalkan Qurannya, dijauhkan tahajudnya, jarang puasanya, hancur, kemudian dibawa teori ini ke barat, dikembalikan lagi. Jadilah teori musik lagi. TDF, GABC, GABC, DFIS G, DFIS G, ABCIS D, ABCIS D, FIS A, FIS A, BCIS E, BCIS E, FIS Ice Bis, FIS Ice Bis, CIS Ice Bis, CIS Ice Bis, GIS Ice Bis, CIS. Kunci C, kunci F, kunci A, kunci B, judi, kreng. Balik lagi. Karena itu kita butuh kembali lagi, ayo cepat. Mulailah dengan meningkatkan takwa dulu. Orang takwa dijamin bahagia. Quran surah kedua ayat 189 di akhir ayatnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayo takwa supaya engkau bahagia. Supaya engkau bahagia. Rumah tangga kurang bahagia, mungkin bukan karena kurang hebat. Bukan karena kurang kaya. Mobil sudah banyak, kendaraan ada. Ya, uang bertumpuk, kedudukan tinggi, tapi tidak bahagia-bahagia. Masalahnya mungkin bukan uang, bukan kedudukan. Masalahnya kurang takwa. Sikit-sikit masalah bikin status. Ternyata engkau tidak seperti aku kira. Tunggu komen. Kenapa Uni? Oh, tak ada apa-apa. Masya Allah. Selesai. Maaf ya, update status tidak menyelesaikan persoalan. Apakah dengan status di-update itu selesai masalah? Tidak. Bahkan bisa jadi membuka masalah lebih dalam. Nggak nyangka ya. Nyangka tuh. Ketika seorang berkata tidak nyangka, sedang nyangka. Apa solusinya? Kata Allah ingin bahagia, ayo takwa. Takwa. Ingin sukses? Takwa. Ingin senang? Takwa.